Timida Papua ini terletak di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Nah, yang akan kami fokuskan di sini adalah bagaimana ketika pelanggaran HAM itu terjadi dan sistem infrastruktur yang kemudian bergandeng dengan Freeport atau tambang emas yang berada di Papua. Sekarang kami akan mulai. Intensitas Pancasila, landasan hukum positif, implementasi otonomi desa adat Timida Papua. Nice. Ya, latar belakang. Nah, latar belakang dari penyusunan makalah atau paper sederhana ini itu dimulai dari nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila yang berkebebasan sejak awal kemerdekaan itu belum dirasakan ketika Orde Baru berjalan selama 32 tahun yang 3 tahun dipimpin oleh Soeharto. Nah, pada saat memasuki zaman kebebasan itu baru nyata terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu wujud dari kebebasan dari Pancasila itu adalah otonomi daerah. Otonomi daerah yang semakin diperkuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat. Nah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Papua tentu mendukung lahirnya undang-undang ini dan otonomi daerah karena menunjang suatu kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di tempat umum. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah mengapa masih ada pelanggaran HAM atau pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Kemudian setelah tambang Freeport, salah satu kemunduran yang sangat drastis walaupun kita sudah memasuki era reformasi adalah kurangnya atau minimnya infrastruktur yang ada di Papua. Oleh karena itu, melihat kedua masalah yang besar ini, maka kami bersepakat untuk menyusun sebuah makalah atau paper sederhana yang berjudul Intensitas Pancasila, Landasan Hukum Positif, Implementasi Otonomi Desa Adat Timida Papua. Nah, dari letak geografis inilah letak Desa Timida Papua yang jika kita mencarinya di Google langsung itu tidak dapat, tapi Desa Timida ini terletak dalam lingkaran Kabupaten Timida. Inilah tempatnya. Bisa diperhatikan panah hitam yang menunjukkan Desa Timida. Sangat merupakan desa yang terdalam dari Kabupaten Paniai, Kota Enarotali. Sebelum memasuki bab pembahasan, kami mengajak teman-teman dan Bapak untuk melihat sedikit tayangan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Yang paling membuka di Papua ketika terjadi pada tanggal 8 Desember 2014, 3 tahun yang lalu. Secara terperinci, maka pembahasan tentang pelanggaran HAM ini akan jelas oleh teman kita Paulis.
senjata. Gunakan logika dan kau manusia. Tahukah kau perbedaan kalah umat manusia? Ada perbedaan kau yang tak berdiri. Jarak yang sipil kau bersenjata seperti dan kau kira kau bagai binatang yang rasa manusia. Ini ilmu tegas yang membuatmu menggila. Pandang berdarah menambah piluka. Berubah hati pembantaian yang tidak sedang tenang tiga. Wajiblah kau menghentikan orang yang terus menggila. Dapatkan lupa Papua rakyat merdeka. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua kita sudah saksikan bersama melalui video, dan kronologisnya saya akan menjelaskan. Ini kejadian pada tanggal 8 Desember tahun 2014. Itu bertepatan dengan Natal, hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Jadi masyarakat di sana mereka melakukan acara. Ya, pada saat itu mereka bangun posko Natal. Posko Natal. Jadi di posko Natal itu mereka Mereka pasang lagu-lagu ini, lagu-lagu Natal ini. Dari situ malam-malam ada mobil yang lewat. Mobil yang lewat itu tidak pakai lampu. Mobil yang lewat pakai tanpa lampu. Dari situ mereka yang dalam posko Natal ini, mereka tegur, "Woi, ini malam-malam, kamu harus pakai pelampu." Mereka tidak tahu kalau dalam mobil itu mereka tidak tahu kalau ini polisi atau tentara. Dan dari situ mobil langsung ke ibu kotanya Nawatali. Dari ibu kota langsung balik lagi ke tempat yang ini, tempat posko Natal. Dari situ mobil yang datang itu ternyata itu polisi dan tentara. Jadi polisi langsung kasih keluar peluru, kasih hancur posko Natal. Dari situ pada itu kejadian pada malam hari, jadi manusia tidak kena apa-apa. Masyarakat di situ mereka tidak terima kalau polisi langsung kasih hancur posko Natal. Kasih rusak, mereka tidak terima. Besoknya mereka demo di ibu kota Nawatali, ibu kota Kabupaten Paniai, itu namanya Nawatali. Mereka melakukan demonstrasi di sana. Polisi tidak terima lagi kalau masyarakat di sana kalau melakukan demonstrasi. Jadi polisi langsung bertindak dengan kekerasan. Dari situ anak SMA lagi semua bergabung untuk mengikuti itu demonstrasi. Anak sekolah dari TK, bukan TK, SMP, SMA, mereka bergabung sama-sama dengan masyarakat di sini. Jadi polisi lagi mereka tidak terima. Polisi terus aparat keamanan, Polri, TNI, mereka kasih keluar peluru. Akhirnya 4 siswa yang jadi korban. Bukan masyarakat sipil lagi, tapi siswa yang jadi korban di situ. Itu kejadian bertepatan di lapangan Soeharto, ibu kota
Kabupaten Enaro, Kabupaten Paniai. Dan kejadian di Papua itu bukan ini saja, tetapi bukan terjadi di Kabupaten Paniai saja, tetapi itu seluruh tanah Papua pelanggaran HAM yang terjadi. Seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke. Ini pelanggaran HAM kayak begini. Itu setiap saat pelanggaran HAM terjadi. Itu dibunuh macam binatang peliharaan. Itu dilakukan oleh aparat TNI sama Polri. Jadi sampai sekarang saja mereka belum melakukan indikasi atau menjawab apa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Bukan hanya di Kabupaten Paniai saja, tapi kabupaten-kabupaten yang tetangga seperti Kabupaten Deyai yang kemarin tanggal 1 Agustus ditembak oleh Kopassus Densus 88. Itu yang jadi korban juga bukan masyarakat sipil, tapi itu siswa SMA kelas 1. Jadi yang korban ini mereka adalah Alpiusio yang tadi kita sudah saksikan bersama Alpiusio, Abiantege, dan Julianus Simo dan kawan-kawannya. Itu untuk pelanggaran HAM. Untuk infrastruktur ini infrastruktur yang ada di dalam Papua. Memang kawan-kawan merasa bahwa Timika ini yang punya PT Freeport. Jadi mungkin infrastrukturnya sudah mulai maju, pendidikannya oke, ekonominya oke. Tetapi kawan-kawan malah disakitinya itu mereka yang punya potensi alam yang begitu cukup, tetapi mereka malah dibunuh, ditindas, hak mereka dibungkam. Memang mereka punya emas, tetapi infrastruktur saja kita saksikan bersama ini belum apa-apa di sana. Potensi kekayaan alam yang ada di sana itu mereka eksploitasi dan merasakan, dan yang makan itu hanya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. Yang merasakan potensi alam yang di tanah Papua. Sementara lagi mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka dilarang untuk melakukan demonstrasi atas haknya. Ketika mereka melakukan demonstrasi, terus mereka ditembak dengan bertindak dengan kekerasan. Mereka dihukum tanpa ada alasan yang jelas. Infrastruktur yang ada di antara Nadiran dengan Paniai itu sekitar berapa? 100 kilometer. Itu sekitar berapa? 100 kilometer. Ya, jadi potensi alam yang di sana itu bukan hanya emas saja. PT Freeport mereka produksi itu bukan hanya emas. Bukan hanya emas, tapi ada nikelnya, ada batu baranya, terus ada timahnya. Itu untuk PT Freeport. Terus saya tidak hitung lagi kekayaan alam untuk kayu, minyak bumi, minyak dan gas. Terus ada banyak kekayaan yang ada di tanah Papua. Jadi ini sudah potensi alamnya. Terus jalan antara Nadire sampai Paniai sekitar berapa kilometer ini sudah garis merah ini. Ini petanya sudah ada. Jadi bisa dibilang di Papua itu memang potensi alamnya begitu kaya.
tetapi pembangunannya tidak ada. Pendidikan juga masih minim. Sementara Jakarta masih SD sekolah dasar masih menggunakan komputer, sekolahnya bisa ber-wifi. Tetapi di Papua tidak ada. Kosong. Jadi di setiap bidang kehidupan di Papua itu bisa dikatakan bahwa masih ketinggalan jauh. Walaupun mereka mempunyai potensi alam yang begitu kaya. Jadi kekayaan alam yang dieksploitasi juga itu tanpa sepengetahuan masyarakat sipil yang ada di tanah Papua. Jadi mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit menambah penjelasan dari Saudara Alfius tentang sarana dan infrastruktur yang berada di daerah Papua. Dalam pembahasan kali ini kita berbicara mengenai Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi yang telah menyatukan keanekaragaman dari Sabang sampai Merauke dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Tapi dalam praktek kehidupan nyata bahwa pembangunan di daerah timur, terlebih khusus di daerah Papua masih sangat ketinggalan. Seperti yang kita lihat pada video tadi, terus gambar-gambar yang ada. Selanjutnya, berbicara mengenai Papua, Papua memiliki begitu banyak potensi alam, mulai dari laut sampai kepada daratan. Untuk potensi laut, mungkin kita kasih lagi bagi saudara-saudara sekalian berbicara mengenai Kabupaten Raja Ampat. Raja Ampat juga memiliki 70% karang dunia. Dalam artian bahwa hampir semua karang yang berada di dunia terletak di Raja Ampat. Dan saya sendiri sudah melihat itu. Terus kita berbicara mengenai hasil tambang. Timika dikenal dengan kota emas, tapi pembangunan di Timika tidak merata. Dalam artian bahwa masyarakat di Timika masih ada yang pengungsian, masih melarat. Tambang di Timika merupakan salah satu tambang terbesar kedua di dunia yang memiliki potensi emas. Selain emas juga terdapat timah, nikel, batu bara seperti yang dijelaskan oleh Saudara Alfius. Tetapi sangat disayangkan pembangunan infrastruktur di tanah Papua seperti gambar yang ada itu tidak sebanding dengan kenyataan. Ini cuma beberapa gambar yang kami tunjukkan sebagai contoh kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa membayangkan bagaimana kehidupan di Papua. Indonesia sudah merdeka 72 tahun, tapi masyarakat Papua belum merasakan apa itu arti kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian materi yang kami sajikan adalah berupa harapan masyarakat Papua yang secara tidak langsung kami cantumkan dalam gambar ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa harapan tentu mengharapkan sesuatu yang baik, bukan mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Demikian pun apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Pelanggaran HAM dan minimnya pembangunan infrastruktur membuat mereka semakin gencar-gencar untuk membentuk organisasi Papua mereka atau dengan benderanya di gejolak. Nah, dengan demikian maka kita sebagai salah satu teman atau saudara dari teman-teman kita yang berada di Papua wajib menjaga saudara-saudara kita yang berada di sana yang belum tentu merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Maka dari itu kami mengajak, mari kita rangkul saudara kita. Dan yang terakhir kami akan menunjukkan video dokumenter yang merupakan salah satu bisa menjadi salah satu motivator buat kita semua agar menyadari bahwa pesona alam Papua tidak dapat diremehkan. Di gunung-gunung, di lembah-lembah
tidak diikuti dengan pembelaan masyarakat asing. Di mana dengan demikian kami dari nomor 1 juga berterima kasih atas perhatian Pak dan mahasiswa lain, mahasiswa lain dari tempat ini. Sekian. Sekian. Kami ucapkan